Jadi lagi isu atau topik-topik menarik adalah terkait dengan makan gratis ya. Lalu bagaimana terkait dengan gizi masyarakat karena tadi juga disinggung mengenai tidak hanya stunting ya, tetapi kalau kita lihat gaya hidup sehat. Bahkan kalau kita lihat angka stunting ternyata bukan karena keluarga miskin. Banyak ternyata yang stunting itu keluarga kelas menengah bahkan keluarga mampu. Tapi karena mereka tidak hidup sehat maka anaknya pun ikut stunting. Nah oleh karena itu saya juga sekarang mau mengundang ya ahli dari sisi gizi yaitu Profesor Hardinsah, Ketua Majelis Wali Amanat UMA IPB. Tapi juga beliau ini sama dengan saya masuk dalam ilmu gizi. Silakan. Terima kasih sudah hadir. Baik ya, jadi kita selalu kalau dengan Prof Hardin ini tiap hari ini di WA ngomongin bagaimana gizi masyarakat kita ya, dan memang menarik kalau dari data menunjukkan tadi saya katakan stunting ternyata banyak kelas menengah nih. Lalu kampanye tentang bagaimana makan sehat itu sudah dilakukan juga di beberapa waktu yang lalu gitu ya, tapi ternyata belum juga menghasilkan. Nah kita juga pasti pengen dengar nih ke depan ini seperti apa dan harapan kita ya sebagai masyarakat untuk bisa merealisasi apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat jadi masyarakat yang sehat. Silakan Prof Hardin. Baik, terima kasih Kak Afiani, terima kasih Indef, panitia, teman-teman dari berbagai kementerian lembaga dan para ekonom yang saya hormati, saya banggakan. Saya mulai bicara tentang outcome dulu ya. Usia harapan hidup bangsa Indonesia ini kalau perempuan itu 72 tahun, laki-laki nyaris 70 tahun, berbedanya hampir 3 tahun. Ya, 70 tahun laki-laki, 74 tahun perempuan. Dan di balik ini sebenarnya bukan berita bahagia, karena ternyata usia sehat, usia harapan hidup yang sehat di Indonesia, itu perbedaannya 10 tahun dari usia harapan hidup. Artinya kalau tadi 74 tahun buat perempuan, sebenarnya sampai usia 64, kemudian 10 tahun sisanya itu adalah masa pesakitan. Beda dengan di Jepang, ya, usia harapan hidupnya 85 tahun dan pesakitannya hanya 1-2 tahun. Jadi lama sehatnya itu dahsyat kalau di Jepang, di Korea. Ya, sudah harapan hidupnya total 85, maka di kita 74 tapi masa pesakitannya sampai 10 tahun. Karena itu enggak sulit kita melihat teman-teman setelah pasca pensiun biasanya banyak yang sudah sakit-sakitan, bahkan di kursi roda, bahkan di tempat tidur dan sebagainya, stres dan sebagainya. Banyak faktor tentunya, salah satunya kalau kita lihat ya sebenarnya di Asia ini banyak teladan sebenarnya ya. Enggak usah jauh-jauh ke Korea, Jepang, Singapura juga bisa jadi teladan. Artinya apa? Ini semua akumulasi sejak masa kita janin sampai nanti memasuki pasca memulai usia produktif. Karena itulah bagaimana dulu pernah ditawarkan 1000 hari pertama kehidupan, artinya mulai persiapan kehamilan. Di Indonesia sekarang 2 dari 10 anak balita stunting pendek yang mencerminkan bahwa organ-organ internalnya nggak bagus. Kalau jantungnya nggak bagus, pembuluh darah baru gampang mampet, gampang pecah, stroke, jantung koroner. Kalau liver hatinya nggak bagus, sejak dia janin, maka dia gampang hiperkolesterol, dia gampang mengakumulasi racun di dalam hatinya. Kalau tadi ginjalnya, karena tadi masa kecilnya nggak bagus, maka dia gampang sekali cuci darah, sudah kena sekian persen ginjal pada usia 20 tahun, 30 tahun, yang nenek moyang kita dulu usia 70-80 tahun, atau tidak terdeteksi karena nggak ada alat saat itu ya. Nah, ternyata kalau usia harapan hidup sehat tadi panjang, itu banyak sekali sudah ekonom untuk menganalisis ya. Saya hanya menyampaikan saja bahwa perbaikan gizi disertai perbaikan kondisi kesehatan dan lingkungan itu meningkatkan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian peningkatan usia harapan hidup sehat, yang sehatnya ya, bukan yang masa pesakitannya, disertai pendidikan meningkatkan lama usia kerja produktif dari tenaga kerja yang berpengalaman, meningkatkan tabungan, meningkatkan kapital di sana, akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi. Jadi jelas sebenarnya dari pandangan gizi dan ekonom ya, bahwa gizi, pangan, kesehatan, pendidikan itu kait-mengkait untuk menghasilkan produktivitas di suatu negara. Ya. Bahkan perbaikan pangan dan gizi meningkatkan usia harapan hidup
Melalui apa? 1% peningkatan usia harapan hidup sehat itu meningkatkan 0,07% pertumbuhan ekonomi. Next slide. Nah, saya lihat ya dari berbagai review literatur dan di Indonesia juga mirip ya, bahwa 4 pembunuh utama membuat orang jadi nggak produktif, membuat orang jadi fisiknya jadi lemah, membuat pikirannya juga jadi kacau. Itu pertama stroke yang juga erat hubungannya dengan unhealthy diet, jantung koroner, diabetes, kemudian sirosis hati. Tapi yang paling banyak ini kan 2 yang pertama tadi, lagi-lagi gangguan pembuluh darah yang dari review dilakukan WHO baik itu untuk negara-negara sedang berkembang maupun Indonesia itu disebabkan pertama karena tingginya kejadian merokok, intensitas merokok yang tinggi. Dan itu gejalanya dari data BPS sekarang sudah 15% pengeluaran merokok tadi, pengeluaran rumah tangga digunakan untuk merokok besar. Di samping pengeluaran untuk sinyal pulsa dan lain sebagainya. Kalau alkohol di Indonesia alhamdulillah nggak seperti negara barat ya, karena memang sebagian besar muslim masih membatasi dan memang kategori haram begitu ya. Sehingga 2 sebenarnya di Indonesia, 3 di Indonesia ini yang utama menyebabkan tadi, kenapa pendek usia jadi nggak produktif, rokok, kemudian diet yang tidak seimbang, kemudian rendahnya physical activity. 93% orang Indonesia aktivitasnya ringan. 93% orang Indonesia tidak cukup makan sayur dan buah. 4 dari 10 orang Indonesia perutnya lebar, gendut, timbunan lemaknya banyak. Sebenarnya kalau dia berdonasi, selesai itu masalah stunting. 4 donatur yang gendut-gendut, 2 stunting. Selesai itu udah masalah. Coba lihat perutnya masing-masing. Artinya apa? Perlu tata kelola di negara ini. Tata kelola di negara ini mulai tata kelola pribadi sampai tata kelola di desa, sampai tata kelola pusat. Bagaimana kita menghidupkan healthy lifestyle. Sebenarnya apa yang disarankan tadi Pak Dr. Warsito dari PMK itu udah benar. Hanya karena mindset, tidak disertai tadi perubahan mindset, perubahan perilaku. Nah saya khawatir makan bergizi gratis, kalau tidak sertai dengan edukasi, saya khawatir sustainability untuk perubahan perilaku sulit. Jepang sukses 70 tahun, sebenarnya hanya 15 tahun kemudian sudah selesai mandiri ditanggung. Bahwa ada 5% yang biaya pemerintah, iya. Tapi prosesnya memang ada suatu masa transisi. Dan ini bisa dilihat ya, saya lihat data BPS membanding tahun 1999 sebentar yang tadi dulu ke 2024. Pengeluaran konsumsi sayur dan buah kita turun dalam arti persentase, tapi dalam arti kuantitas juga sebenarnya turun. Padahal ikan dan sayur buah itulah sebenarnya dari 10 kelompok pangan atau 5 kelompok pangan yang membuat kita tambah sehat, yang membuat kita tadi pertumbuhannya tadi bagus termasuk untuk cegah stunting. Sementara pengeluaran konsumsi tembakau itu meningkat, ya ikan, telur dan susu turun. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah di dalam perilaku bangsa kita dan tata kelola negara ini. Terima kasih. Pak, mungkin kalau lihat dari apa yang sudah disuarakan ya Bapak dan teman-teman, sebenarnya terjawab dengan makanan bergizi untuk masyarakat yang jumlahnya cukup banyak 19 juta. Sebenarnya dengan 15.000 dan menunya itu sebenarnya cukup nggak sih Pak untuk memperbaiki gizi? Kemarin berubah jadi 10.000 ya. 10.000 turun ya Pak? Tapi sebenarnya saya hitung-hitung masih bisa asal biaya investasi food service-nya, biaya tenaga kerjanya di luar dari itu. Ini benar-benar untuk makannya saja di luar dari yang saya untuk makanan pokok Rp2.000, telur atau ikan itu Rp1.500, Rp2.000, sayur Rp1.000, buah Rp1.000, Rp7.000 modalnya. Tambah bumbu, tambah bahan bakar, tapi jangan yang dimasukkan biaya investasi. Itu membangun tempat masak itu aja 2 miliar kan. 2,5 miliar. Jadi artinya bahwa ini kan makan siang Pak ya. Nah apakah cukup dengan makan siang? Nanti kan makan malamnya di rumah lagi. Bergizi kan sekarang. Bisa pagi bisa siang. Ya artinya kalau itu sekali, makan kan 3 kali Pak. Ini gimana? Artinya apakah cukup dengan makan sekali saja yang diberikan oleh pemerintah itu? Dari hasil kajian gizi termasuk yang kami lakukan, kurang lebih memang 25-30% kekurangan defisiensi zat gizi tadi. Artinya setara dengan 1 meal itu, 1 kali makan. Jadi kalau selagi tidak mengganggu makan malam, makan sorenya tidak terganggu. Kalau dia tadi makan pagi, makan siangnya nggak terganggu.
Jangan anggap ini pengganti, ini Oke. haruslah tambahan Tambahan. terhadap apa yang sudah biasa dimakan. Oke. Kecuali yang sudah untuk gemuk, karena itu saya sangat menyarankan perlunya ada prioritas SD, prioritas sekolah, Ya. prioritas anak balita, karena 10% anak balita itu udah gemuk. Iya, iya, iya. Jadi tapi kualitasnya jelek, kurang sayur, kurang lauk pauk tadi. Oke, baik Pak, ada penanggap. Nanti Bapak boleh jawab juga, ada pertanyaan yang menarik Pak. Ternyata juga stunting tadi saya katakan bukan hanya orang miskin loh Pak. Orang kelas menengah gara-gara gaya hidup akhirnya membuat anaknya stunting. Ini kan artinya dia punya kemampuan tapi sosialisasi terhadap makan sehat atau mereka juga memang nggak mau dengar, itu yang menjadi masalah. Nanti dijawabnya ya Pak. Sekarang saya minta penanggap yaitu Bapak Ferry Prasetya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Baik, Silakan. terima kasih Bu Afi dan Prof. Herdinsyah ya. Apa yang tadi sudah disampaikan ini sangat menarik, terutama kaitannya dengan yang stunting, gizi buruk, dan juga hubungannya karena kita di ekonomi ya. Tentu saja ada hubungannya dengan faktor-faktor ekonomi yang tadi sudah disampaikan, termasuk juga ketika terjadi stunting dan juga gizi buruk, itu kan akan berpengaruh juga dalam jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi dan juga pendapatan ya. Tapi hal yang paling tadi ditekankan itu kan kaitannya dengan aspek tata kelola ya. Baik itu tata kelola pribadi ya sampai ke urusan negara. Nah, tata kelola yang komprehensif dari aspek kesehatan sampai sistemnya itu sebenarnya seperti apa, Prof. Herdinsyah? Dan kedepannya ya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tentu saja kan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dari sisi kesehatan dan dari sisi pendidikan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang secara konkret yang bisa kita lakukan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi saya buka untuk floor, siapa yang mau menanggapi atau yang lain mungkin sebenarnya ada, ntar kita lihat lagi. Oke, tidak ada. Baik Pak, silakan 2 menit ya Pak. Ini akhir dari, mohon dibantu. Mungkin pertanyaannya singkat Pak. Pertanyaannya adalah bahwa bagaimana caranya mengedukasi orang tua agar bisa memberikan gizi kepada anak-anaknya dengan harga yang lebih murah. Biasanya kan makanan yang baik itu lebih mahal, tetapi orang tua bisa mengetahui yang mana yang lebih murah. Seperti tadi Bapak katakan telur hanya 1.500 dan di mana membelinya. Itu Yang murah. Yang murah. Yang kedua juga mengedukasi orang tua, karena orang tua sering bawa anak-anaknya jajan keluar, dan jajan itu lebih mahal tetapi Oke. kurang gizinya. Iya, iya. Jadi ini menyangkut edukasi kepada orang tua dan juga yang muda. Yang muda sekarang sangat hobi minum kopi dan lain sebagainya, dan itu akan memacu diabetes pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak, tadi namanya belum disebut dari mana Pak? Saya Pos Huta Barat dari Universitas Indonesia. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi Pak, ada yang mau disampaikan? Nama dan dari mana kemudian bisa sampaikan. Terima kasih Bu Apilani. Nama saya Junaidi Elpis dari swasta tapi juga mewakili Kadin ya enggak ya. Prof, izin tadi paparannya sudah cukup bagus dan apalagi Bu Apilani bilang kita sudah ada makanan bergizi ya. Yang angka, ini soal angka 10.000 lah, itu sangat teknis lah ya. Nah saya melihat makan bergizi ini enggak sesimpel itu karena banyak sekali. Soal supply saya nggak ada isu, soal masak mungkin nggak ada isu. Mungkin soal distribusi di jam yang sama itu menjadi isu. Ya. Yang kedua, saya berpikir kita aja untuk mencari anggaran makan ini
yang gratis ini udah susah. Ya. Tapi menurut saya sebenarnya dibutuhkan 2 kali itu. Karena untuk penyanggah sosialnya pun harus kita antisipasi. Ibaratnya gini, saya punya sedikit Singkat Pak, tanyanya. Ya. Pertanyaannya singkat. Nah singkatnya gini, apa dari pemerintah untuk mengatasi ya jika makanan ini sudah diterapkan, terus mengantisipasi supaya tujuannya tuh Capai. rakyat tadi makan bergizi itu berhasil sampai menjadi manusia yang berkualitas. Ya. Kayak Terima kasih Pak. Silakan Pak untuk menjawab. Ya, pertama kaitan tata kelola, mudah-mudahan mulai dari kepemimpinan Prabowo ini nggak demikian ya. Banyak bantuan PMT masa lalu, cair anggarannya itu bulan September, Oktober, November. Telat gitu ya. Jadi itu udah bertahun-tahun terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Itu. Jadi pertama dari anggaran yang ada bagaimana itu bisa tepat waktu cairnya sehingga jadi tepat sasaran. Kedua soal tepat sasaran dalam pengelolaan. Masing-masing kementerian punya data masing-masing yang sulit untuk disatukan. Jadi real time secara digital harusnya satu pintu ke depan ya. Saya nggak tahu di bawah presiden atau di bawah wapres atau di mana. Tapi nggak bisa dipegang masing-masing kementerian. Dan kita pun sebagai pakar ketika akses sulit ya untuk mendalami. Jadi tata kelola sistem informasi, sistem data satu pintu itu satu hal yang penting. Kok ini ngetasan kemiskinan kok sasarannya beda, padahal stunting juga ada yang miskin. Oke stunting kaya berarti janganlah disentuh dong, itu harusnya edukasi, jangan beri-beri makanan. Jangan beri telur, karena sistem informasi yang enggak, masing-masing punya raja-raja. Ya itu satu tadi tata kelola. Nah kaitannya dengan di tata keluarga, dulu menurut saya awal-awal kepemimpinan Pak Jokowi kan bagus sekali ya untuk bagaimana perubahan mental ya. Tapi apa yang saya bayangkan akan terjadi itu enggak terjadi. Karena fungsi-fungsi keluarga tadi termasuk tadi fungsi tidak hanya fungsi produksi tapi fungsi ekonomi dan juga sebagai konsumen di keluarga itu harusnya bisa melalui proses tadi yang diharapkan bagaimana edukasi tadi sampai national campaign sudah hampir enggak pernah kita dengar. Yang national campaign banyak kan jadi teman-teman swasta. Ya. Nah, tadi tentang makan bergizi